Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku 1 Korintus pasal yang pertama ayat 10. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Puji Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita sebagai orang percaya supaya dalam perjalanan kehidupan kita menjaga hal yang penting, yaitu supaya kita bisa seia sekata dan terhindar dari perpecahan. Karena kita harus sadar bahwa setiap orang percaya dia sudah diselamatkan dan dia menjadi satu keluarga di dalam tubuh Kristus. Ini bukan hanya sekedar nasihat kepada jemaat di Korintus, tapi ini juga bisa dijadikan alat ukur dalam kehidupan kita berumah tangga. Sehingga perselisihan, keretakan, dan perpisahan itu bisa dihindari terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Hal inilah yang menjadi sebab Rasul Paulus harus ingatkan bahwa mereka sudah ada di dalam satu tubuh dengan Kristus. Jadi hal yang tidak pantas terjadi yaitu terjadinya perpecahan, terjadinya perpisahan, terjadinya kelompok demi kelompok yang tidak bisa sehati sepikir. Dan inilah yang diingatkan untuk kita sebagai orang percaya. Jika kita melihat kepada diri kita sendiri, apa jadinya jika kita kepala ini tidak bisa mengontrol tubuhnya dan anggota tubuh? Kita mau berjalan, kaki tidak mau jalan. Kita mengalami kelumpuhan. Dan ketika kita lumpuh, jangan berpikir itu hanya kaki saja yang punya masalah. Tangan, kepala, santai saja, bebas saja, tidak ada masalah. Ketika kaki mengalami kelumpuhan, maka seluruh tubuh akan sangat terganggu. Kita tidak bebas bergerak kemana-mana. Kita mau maju tidak bisa, mau berdiri pun tidak bisa. Apalagi mau berlari, tidak mungkin. Ketika dalam keadaan bahaya, kita dalam keadaan lumpuh, maka kita sudah tahu kita akan berakhir di situ. Karena kaki tidak bisa dikendalikan, tangan tidak bisa dikendalikan. Dan itulah hal yang menjadi berbahaya jika kita tidak menyadari bahwa kita satu tubuh dengan Kristus. Tubuh Kristus bukanlah tubuh yang cacat. Tubuh Kristus bukan tubuh yang lemah. Tubuh Kristus adalah suatu kekuatan yang luar biasa yang tidak dapat dikalahkan oleh apapun juga. Sebab itu Paulus pernah berkata, siapakah yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Paulus sadar Kristus adalah kepala dan dia adalah bagian anggota tubuh Kristus.
Tidak ada yang bisa memisahkan dia. Tidak ada yang bisa menjauhkan dia dari kesatuan itu. Dan itulah yang menjadi perhatian Paulus untuk jemaat di Korintus. Juga menjadi perhatian kita untuk kehidupan kita dalam berjemaat, berumah tangga, dan juga dengan diri kita sendiri. Ketika kita tidak hati-hati, maka kita akan membuat tubuh kita ini lumpuh dan tidak berdaya. Kita tahu bahwa ada makanan-makanan yang kita bisa makan dan itu bisa memberi kesehatan. Tapi kita juga paham ada makanan-makanan yang kalau kita tidak bisa kontrol, maka akan mengganggu tubuh kita. Ada yang bisa lumpuh, ada yang bisa cacat, ada yang bisa tidak sadarkan diri karena tubuh ini tidak dijaga. Tubuh ini asupannya tidak diamati dengan baik. Karena itu di sini dikatakan kita harus sadar kita memang tidak bisa modelnya sama, tapi kita adalah satu kesatuan yang berbeda. Tangan kanan dengan tangan kiri memang namanya tangan, tapi dia tidak bisa dipindah tempatkan. Kaki pun demikian, dia tidak bisa ditukar tempatnya. Dan kalau kita mau bergerak maju, maka kita tidak bisa berjalan dengan satu kaki yang terus di depan, kaki yang lain biar tertinggal di belakang. Nggak bisa. Jadi kita harus sadar bahwa kita ini adalah dalam satu kesatuan yang berbeda. Dan perbedaan itu bukan menyebabkan kita harus terpisah, tapi kita tetap menjadi satu bagian yang utuh di dalam tubuh Kristus. Hal yang kedua, dari nasihat ini mengingatkan kepada kita harus menghindari hal-hal yang tidak perlu. Ada banyak hal yang tidak perlu kita bikin seperti itu perlu. Kepentingan kita sesaat, keinginan kita sesaat, kita paksakan menjadi keperluan inti. Dan akhirnya itu memicu persekutuan, itu memicu kesatuan. Karena kita tidak menghindari hal-hal yang tidak perlu. Ini menjadi nasihat buat kita. Dan yang terakhir, kita perlu berdoa untuk kita bisa tetap utuh. Itulah sebabnya setiap rumah tangga kita perlu berdoa untuk rumah tangga kita supaya kita tetap bisa menjadi utuh. Kita menjadi satu. Karena hal itu penting, bahagian yang tidak boleh dipisahkan. Karena kita satu rumah tangga. Kita menjadi orang percaya, menjadi umat Tuhan. Karena kita lahir dari satu rumah tangga, yaitu Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai anak yang namanya Ishak. Ishak mempunyai dua anak, Esau dan Yakub. Dan Esau tidak menghargai berkat Tuhan untuk dirinya yang diturunkan dari kakeknya Abraham dan ayahnya Ishak. Akhirnya berkat itu turun kepada Yakub. Dan dari Yakublah turun bangsa pilihan. Dan karena mereka juga tidak taat kepada perintah Allah, maka Tuhan memilih kita menjadi satu keluarga dengan Bapak Abraham. Bapak Abraham adalah bapak orang percaya. Kita ada satu dalam rumpun itu. Jagalah kesatuan kita supaya kita
boleh tetap menjadi bahagian yang tidak terpisahkan sebagai tubuh Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu, karena Engkau sudah memanggil kami, memilih kami sebelum dunia dijadikan, untuk kami menjadi satu di dalam rumah tangga Bapa orang percaya itu Abraham. Dan kemudian dari proses itulah kami menjadi satu tubuh di dalam Yesus Kristus. Tuhan, pagi ini kami mohon kemurahan-Mu. Pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya kami selalu teringat dan mengingat bahwa kami harus menjaga persatuan dan kesatuan kami di dalam Kristus. Karena itu Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing. Ingatkan kami adalah bahagian dari kesatuan di dalam Kristus, supaya kami tetap bisa berjalan bersama, bertumbuh bersama, dan mengenal Tuhan jauh lebih dalam, dan kami pun disempurnakan bersama-sama di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat pagi.